Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami diizinkan untuk mendengarkan firman Allah. Kuduskan dan sucikan kami dan layakkan kami untuk dengar firman. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin membawa perenungan firman Allah yang bertema Roh Kudus memampukan gereja memasuki zaman baru. Roh Kudus memampukan gereja memasuki zaman baru. Istilah gereja bisa disebut organisasinya, bisa disebut organismenya, ya, yaitu manusianya. Jadi saya membawa kepada dua hal, yaitu orang percayanya dan gereja secara organisatoris. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang saya sampaikan pada pendahuluan tadi, bahwa saya ingin sampaikan tentang Roh Kudus memampukan gereja memasuki zaman yang baru. Mengapa saya katakan zaman yang baru? Ini perlu penjelasan. Saudara yang kasih, pandemi saat ini, wabah saat ini, kita tidak tahu sampai kapan. Apakah bulan depan? Apakah bulan Agustus? Apakah bulan Desember? Apakah tahun 2021? Apakah tahun 2022? Kita tidak tahu. Orang sedang menunggu vaksin dan obatnya. Tetapi dalam penantian ini berbagai macam cara pemerintah sudah lakukan. Tetapi cara-cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini terlihat efektif. Tetapi entah mengapa jumlah daripada orang yang sakit, yang kena terjangkit corona ini bertambah. Seorang pakar berkata, bukan karena bertambah, tetapi karena tesnya, tes COVID-nya. Sehingga dengan tes COVID-nya orang tahu makin bertambah. Yang menjadi persoalan, saudara, yang dikasih Tuhan, apakah dengan keadaan dan situasi seperti ini, wabah seperti ini, gereja yang dimaksud secara organisasi, gereja yang dimaksud orang percaya, berhenti secara organisasi, berhenti melayani Tuhan, atau gereja secara pribadi berhenti untuk eksis menghadapi keadaan ini? Dari perenungan ini, saya tidak sedang mengajak Anda untuk mengabaikan aturan pemerintah. Tetapi bagaimana kita bisa masuk dalam era kekinian yang sebenarnya kita tidak siap pada saat ini, dan kita berpikir ini tidak terlalu lama, tetapi perjalanan ini ternyata sudah mengalami masalah yang cukup lama. Peradaban dunia, peradaban manusia sudah berubah. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sekarang manusia tidak lagi bersosial. Pendidikan berubah. Sekarang media pendidikan melalui online. Pekerjaan semua dirubah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya untuk agar kita tetap eksis
dalam keadaan seperti ini, saya melihat dari perenungan firman Allah, kita harus tahu, kita harus memahami, kita tidak bisa mempersalahkan siapa, kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan, kita tidak bisa persalahkan orang-orang yang membawanya, negara-negara menjadi sumbernya, kita tidak bisa. Tetapi bagaimana kita tetap eksis di dalam zaman yang baru ini? Saya melihat semua sedang terbuai. Tetapi saudara tahu bahwa kalau kita tidak bisa ekspansi dengan konteks kekinian, kita tidak mendengar Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk membawa kita kepada era kekinian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak akan eksis di dalam bidang yang Tuhan percayakan. Apakah kita harus berdiam? Bukan saya katakan Anda harus keluar. Pemerintah sedang ajar kita untuk stay at home. Pemerintah sedang ajar kita distancing sosial. Apakah kita harus melawan seperti ini? Tidak. Justru apa yang diarahkan pemerintah ini, kita harus bisa bagaimana tetap eksis. Kalaupun hal-hal seperti ini tetap ada, kita lakukan. Tidak mudah. Tetapi kita percaya Roh Kudus mampu membawa kita untuk masuk kepada era kekinian. Dari perenungan firman Allah, saya melihat ada 3 karya Roh Kudus yang bisa membawa kita kepada era kekinian. Saudara, yang pertama, saya melihat Roh Kudus mengubah mindset para murid pada saat itu. Di Yerusalem pada saat itu orang sedang merayakan Pentakosta. Sampai saat ini gereja sedang merayakan Pentakosta. Di Yerusalem orang berbondong-bondong ke bait Allah. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Pentakosta yang dilakukan di bait Allah itu adalah Pentakosta yang berbicara tentang perjanjian lama, di mana orang merayakan masa penuaian, di mana orang merayakan hari ke-50, di mana orang merayakan hasil panen gandum. Itu dilakukan di bait Allah. Karena ada 3 masa raya daripada orang Yahudi: Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Dan salah satu yang ada di Pentakosta itulah mereka kebiasaan berada di bait Allah. Tetapi juga saudara, di sisi lain ada loteng Yerusalem. Di loteng Yerusalem berbeda. Mereka tidak sedang merayakan Pentakosta seperti yang sedang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi mereka yang ada di loteng Yerusalem, mereka sedang merayakan menanti ketuanan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Ada perbedaan mindset di sana. Yesus ajar untuk tidak tinggalkan Yerusalem, bukan di bait Allah, tetapi di loteng Yerusalem. Yesus sudah mengubah mindsetnya. Mereka menantikan Roh Kudus, tetapi dalam konteks penantian Roh Kudus waktu dicurahkan, terjadi perubahan mindset. Orang yang di bait Allah tidak mengalami perubahan. Orang yang di loteng Yerusalem mengalami perubahan. Ada banyak kali orang berkata, oh, orang itu nggak berubah. Saya ingin sampaikan saudara, kalau saudara ingin menuntut orang lain berubah, yang pertama berubah adalah diri kita. Bagaimana kita berubah untuk bisa melihat orang itu, maka kita akan mengalami perubahan. Nah, dalam konteks kekinian kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus sedang membawa kita, menggiring kita dalam era kekinian, dalam zaman yang baru. Saudara, kita tidak bisa marah terhadap keadaan ini. Kita tidak bisa kecewa dengan pemerintah. Kita tidak bisa mempersalahkan orang-orang tertentu. Kita tidak bisa mempersalahkan aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah. Tetapi saya ingin sampaikan bagaimana saudara untuk mindset saudara dirubah
Mindset Anda tidak bisa Anda tampilkan sendiri. Mindset Anda bisa dirubah kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, dan Roh Kudus akan merubah mindsetmu. Maka kita akan tetap eksis dalam konteks kekinian. Saya berikan sebuah ilustrasi. Saudara, air seperti apapun disumbat, seperti apa, tapi air itu pasti akan keluar dalam celah-celah tertentu. Itu. Jadi kalau Roh Kudus mengubah mindset kita tidak. Roh Kudus itu seperti air yang akan memberikan celah kepada kita, mengiring kita, mengarahkan kita untuk membuka pemikiran yang baru, membuka arahan yang baru. Bagaimana kita eksis dalam kekinian, sementara kita tetap mengikuti aturan pemerintah, tetapi kehidupan kita tetap kuat, kehidupan kita tetap ada, pelayanan kita tetap eksis, pekerjaan kita tetap eksis. Dalam konteks kekinian kita tidak mengalah, kita tidak berdiam diri, tetapi apa yang sedang diatur pemerintah kita pakai, apa yang Tuhan berikan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya untuk mengubah mindset kita. Dan waktu Tuhan mengubah mindset kita, maka kita melihat walaupun kita stay at home, walaupun kita berada di rumah, walaupun kita ada di dalam pekerjaan yang seperti ini, walaupun kita melayani di rumah, kita bisa eksis dalam mindset yang dirubah oleh Roh Kudus untuk kita tetap eksis dalam dunia pelayanan, dalam dunia kerja. Saya sangat percaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Mengapa Roh Kudus tidak dicurahkan di bait Allah? Karena orang-orang di bait Allah tidak mau dirubah mindsetnya. Untuk apa Roh Kudus hadir di sana? Sementara orang-orang yang ada di bait Allah tidak mengharapkan perubahan. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan di sana? Sementara orang-orang yang di bait Allah tidak pernah berpikir tentang Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan di sana? Sementara orang-orang di sana tetap dalam konsep yang lama. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan di sana? Orang-orang di sana tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang Roh Kudus ingin kerjakan, yaitu perubahan mindset. Roh Kudus lebih tertarik kepada kelompok yang 120 itu, yang Tuhan bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi apa jadinya? Ketika mereka mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus, mindset mereka berbeda. Mereka bisa menghadapi konteks kekinian. Mereka bisa menghadapi zaman yang baru pada saat itu. Dan begitu juga dengan diri kita. Di zaman yang baru ini, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mindset kita dirubah, maka kita di zaman ini pun kita akan tetap eksis. Kita akan tetap qualify. Kita akan tetap tahu apa yang harus kita kerjakan. Baik saudara dalam pelayanan, baik saudara dalam kerja, kita akan tahu. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan, Anda paling mengerti apa yang harus Anda kerjakan. Jangan menunggu. Yang kedua, Roh Kudus ingin membawa kita untuk masuk dalam kekinian. Salah satu yang sering kali dilupakan dan ditinggalkan gereja adalah kuasa. Tetapi Roh Kudus akan turun
kepada kamu dan kamu akan menerima kuasa. Dalam konteks Yunani adalah dunamis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, power, kuasa, dunamis. Kuasa sangat efektif dari zaman ke zaman. Kuasa Roh Kudus yang dunamis ini itu tampil di era mana saja dibutuhkan. Apakah gereja sudah mulai meninggalkannya? Apakah orang percaya sudah mulai meninggalkannya? Atau apakah orang percaya sudah tidak mengharapkannya? Atau gereja sudah tidak mengharapkannya? Untuk kuasa itu berada dalam konteks gereja. Gereja terjebak dengan ritual-ritual, gereja terjebak dengan seremonial, gereja terjebak dengan entertain. Kuasa sangat efektif dari zaman ke zaman. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita bisa melihat bahwa kita akan masuk dalam zaman yang baru ini. Di zaman yang baru ini, tentu kita tidak bisa tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Kita perlu kuasa daripada Roh Kudus untuk kita masuk dalam zaman yang baru ini. Kuasa yang bersifat dinamis itu kuasa yang bisa membuat orang tetap semangat, kuasa yang tetap bisa membuat orang tetap exciting, kuasa yang bisa membuat orang tetap bergairah. Saya melihat seorang dalam keadaan seperti ini, di wabah seperti ini, ketika saya melihat ada banyak orang mulai lesu, orang mulai kehilangan gairah, orang mulai kehilangan semangat, orang mulai kehilangan sesuatu dalam dirinya, dan mereka lebih memilih pasrah, kehilangan sepertinya tidak ada lagi kehidupan dengan konteks kekinian. Padahal kalau kita masuk dalam zaman yang baru, kita perlu kuasa. Kita bisa melihat perubahan zaman pada zaman kisah para rasul. Pelayanan para murid disertai dengan kuasa. Gereja tidak bisa meninggalkan kuasa. Dan menjadi sebuah pertanyaan secara realitas. Apakah benar kuasa itu masih ada dalam gereja? Atau orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan berkata masih ada kuasa. Pada kenyataannya kuasa itu sudah tidak ada dalam gereja. Saudara, untuk masuk dalam zaman yang baru ini, kita perlu kuasa. Saudara yang dengar firman Allah di rumah, berdoalah sebentar malam. Biarlah berkata kepada Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Jangan heran ada orang berkata, bernyanyi ciptaan itu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita perlu kuasa. Roh Kudus sedang membawa kita untuk masuk dalam kekinian. Kepekaan saudara terhadap Roh Kudus. Saudara harus tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Seperti khotbah saya sampaikan minggu lalu, Dia selalu menyertai kita. Persoalannya, ketika kita masuk dalam kekinian ini, Roh Kudus ingin membawa kita dalam kekinian, dalam zaman yang baru. Saya ingin sampaikan, kita perlu kuasa. Yang pertama, Roh Kudus membawa kita dalam zaman yang baru ini. Roh Kudus ingin mengubah mindsetmu. Yang kedua, Roh Kudus akan melengkapimu dengan kuasa. Dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan dalam perenungan ini, Roh Kudus akan membawa kita kepada sebuah pentas yang berbeda dari yang biasanya. Roh Kudus sedang membawa kita kepada sebuah pentas yang berbeda dengan yang biasanya. Yang biasanya apa? Saudara, kalau saudara di kantor, biasanya di kantor mengerjakannya. Tetapi
Tetapi sekarang saudara harus ada di rumah. Apakah waktu Anda di rumah pentas Anda akan tidak eksis di sana? Kalau saudara biasa berkhotbah di panggung, sekarang Tuhan izinkan punya panggung yang lain, pentas yang lain, dengan media sosial yang ada. Apakah saudara berhenti untuk memberitakan firman Allah dengan pentas yang Tuhan percayakan? Para murid tidak mendapat legitimasi dari para imam untuk punya pentas. Sehingga sebabnya bait Allah tidak diberikan, sinagog tidak diberikan kepada para murid, tetapi para murid diberikan pentas yang baru oleh Roh Kudus. Mereka di mana-mana bisa melayani pekerjaan Tuhan. Di rumah-rumah mereka bisa memberitakan Injil. Mereka bisa bicara tentang Tuhan di tempat-tempat yang kecil, di tempat-tempat yang tidak hebat, tetapi mereka tetap bisa menyampaikannya. Artinya Roh Kudus membawa kepada era kekinian, era zaman itu, kepada pentas yang baru. Dan di zaman sekarang Roh Kudus sedang membawa kepada saudara dalam pentas yang baru. Syukurilah kalau engkau masih punya pentas. Jangan gunakan alat-alat media sosial ini menjadi perdebatan-perdebatan yang sengit, yang membuat gundah gulana banyak orang. Tetapi gunakanlah media sosial ini menjadi sebuah pentas yang Tuhan percayakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya melihat satu sama yang lain saling menghakimi, saling membenarkan diri, memperburuk posisi gereja di mata dunia atas nama firman Allah, menghujat satu sama yang lain. Atas nama firman Allah, merasa benar dari orang lain. Tuhan sedang berikan pentas kepada kita, pentas yang baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, para murid itu bukan orang hebat, mereka cuma nelayan. Tetapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka punya pentas yang baru. Dan saudara lihat, pentas yang baru ini berkembang sampai seluruh dunia. Perhatikan, Yudaisme hanya dimiliki oleh orang Yahudi, tetapi kekristenan seluruh dunia, bahkan menjadi agama terbesar di dunia. Kalau kita dipercayakan Tuhan, kalau Roh Kudus sedang membawa kekinian dalam zaman yang baru, bukan berarti Roh Kudus tidak berikan pentas yang baru. Mungkin gagap bagi saudara-saudara karena sudah terbiasa dengan hal yang biasa. Tetapi saya ingin sampaikan, kalau Roh Kudus membawa kita dalam konteks kekinian, Dia ingin merubah mindset. Anda tidak boleh marah dengan keadaan ini, tapi bagaimana mindset Anda untuk menghadapi situasi ini, beradaptasi dengan keadaan ini, dan tetap eksis dengan keadaan ini. Apa yang harus Anda kerjakan? Anda harus berdoa supaya Roh Kudus memberikan hikmat kepada. Yang kedua, kuasa daripada Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kepada kita itu sangat efektif dari zaman ke zaman sampai saat ini. Kita minta kepada Roh Kudus, kepada Tuhan untuk kembalikan kuasa itu kepada gerejanya. Dan yang ketiga, kita melihat untuk Roh Kudus membawa kita kepada zaman yang baru, Dia memberikan pentas yang baru bagi kita. Para murid di bait Allah memberitakan Injil, tetapi di tempat-tempat yang kecil itu membuktikan Dia memberikan pentas-pentas yang baru. Saudara, pentas apa yang Tuhan berikan kepada Anda? Walaupun Anda stay at home, walaupun Anda di rumah, Anda harus melakukan sesuatu yang harus kita pikirkan, yang harus kita kerjakan. Dan jangan berdiam di dalam situasi yang seperti ini. Dan jangan duduk, dan jangan berdiam, dan jangan cuma makan-makan, tidur-tidur, dan lain sebagainya. Untuk menghabiskan kejenuhan, Anda harus tahu, waktu Anda ada di rumah, Anda harus buat sebuah pentas baru yang Anda
harus perbuat itu supaya tetap eksis. Karena Roh Kudus membawa Anda dalam konteks kekinian. Jadi, apakah saudara siap untuk Roh Kudus membawa ke dalam zaman yang baru? Kalau saudara tidak siap, Anda akan tertinggal. Roh Kudus sedang membawa kita ke dalam zaman yang baru. Kita tidak boleh marah dengan pandemi ini. Kita tidak boleh marah dengan pemerintah. Kita tidak boleh marah dengan para dokter medis dan farmasi yang belum menemukan obat dan vaksinnya. Tetapi bagaimana kita tetap eksis? Roh Kudus menyiapkan Anda. Roh Kudus mengubah mindset Anda. Roh Kudus melengkapi kuasa dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan pentas baru bagi Anda. Jadi kita yang harus ada di dalam itu semua. Jadi apakah saudara siap untuk Roh Kudus membawa Anda dalam zaman yang baru? Tinggal tergantung Anda siap atau tidak. Yang kedua, apakah saudara siap untuk Roh Kudus menyiapkan saudara untuk masuk dalam zaman yang baru? Kalau kita ingin terus berpikir seperti bulan Februari, Januari, Anda tidak tahu wabah ini, COVID ini sampai kapan. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara bahwa siapkan diri Anda untuk Roh Kudus membawa Anda dalam zaman yang baru. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu, di mana Roh Kudus menyiapkan kami untuk masuk dalam zaman yang baru. Dia akan merubah mindset kami, Tuhan. Dia akan melengkapi kami dengan kuasa untuk memasuki zaman yang baru. Dan Dia akan memberikan panggung yang baru, pentas yang baru, di mana kami ada di dalam kekinian. Sehingga kami tidak pernah marah dengan keadaan ini, kami tidak kecewa dengan pemerintah, kami tidak kecewa dengan para medis, kami tidak kecewa dengan tim farmasi yang sampai saat ini belum menemukan vaksin dan obatnya. Tetapi kami bagaimana kami tetap eksis di dalam zaman yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan hikmat kepada kami. Roh Kudus mampukan kami dan dilengkapi dengan hikmat untuk kami bisa memasuki zaman yang baru ini. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah ke dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha dan kerjamu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau, Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Gideon mengucapkan puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda sudah mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus berkati. Amin.